Sewaktu pertama kali dirilis, impresi saya cukup positif terhadap Eagle Play generasi pertama. Compact, ringan, tahan banting, dengan clarity midrange dan treble yang cakep. Bahkan, clarity vokalnya ini masih favorit saya untuk sebuah mini speaker harga di bawah Rp200.000 sampai saat ini. Memang sih bukan buat bass head, karena bassnya ini terlalu kecil untuk ukurannya bahkan menurut saya. Halo Sobat MyTech Audio semua, welcome back. Balik lagi bersama dengan saya Ivan, dan ini adalah penerus dari seri play-nya Eagle Play 2, yang baru saja dirilis oleh Eagle di bulan November akhir kemarin teman-teman. Lebih besar, lebih berat, lebih powerful, dan harganya juga lebih mahal. Disclaimer dulu sebelumnya, unit Eagle Play 2 saya ini dikirim oleh Eagle dan sudah saya cobain selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Di dalam boxnya kita akan mendapatkan kertas panduan manual singkat, kabel charging atau kabel data, USB-C ke USB-A. Lalu ada apa lagi nih? Oh, kertas garansi dan kertas panduan aplikasi Eagle, yang secara tampilannya mirip menu app speaker-speaker Eagle lainnya ya. Kita bisa cek level volume, baterai, ada media control, TWS pairing, dan berbagai EQ preset dan atur EQ custom. Secara desain fisiknya, Eagle Play 2 ini mirip Eagle Active 3 yang dibelah dua. Dan saya cukup suka ya bahasa desain dari dua speaker Eagle terbaru ini. Modern dan elegan aja gitu dilihatnya. Terlihat cukup naik kelas dibandingkan kebanyakan mini speaker Eagle sebelumnya teman-teman. Sekujur selimut tabungnya di sini masih dilapisi oleh kain fabric. Meskipun kalau saya bandingkan dengan Eagle Play generasi pertama, saya masih lebih suka tekstur fabric di Eagle Play generasi pertama ini. Kayak lebih halus gitu teman-teman. Di balik logo Eagle ini terdapat satu driver loncong atau model racetrack dengan rate power 15 watt. Alias powernya di sini naik 3 kali lipat dari pendahulunya Eagle Play yang hanya 5 watt saja. Udah beda kelas, jelas. Di kedua sisi atas dan bawah terdapat dual passive radiator yang terekspos keluar, lalu di sisi atas ada strap yang belum adjustable sayangnya, dan di sisi belakang speaker ini terdapat area silikon berisi 4 tombol yang cukup tactile, enak dipencet-pencet. Ada juga 2 indikator LED dan juga 1 port USB-C yang berfungsi untuk nge-charge dan juga untuk play audio lossless via kabel. Dan sama seperti Eagle Active 3, mungkin kemarin di video reviewnya saya kurang begitu bahas ya teman-teman. Tapi kualitas audio Active 3 maupun Play 2 ini dengan settingan atau kualitas terbaik bisa kalian dapatkan melalui koneksi wired teman-teman. Terutama kalau kalian punya file-file audio yang high quality, lagu-lagu format FLAC, format DSD, CD quality atau level lebih tinggi lagi, atau kalau kalian punya subscription di Tidal, Qobuz, atau Apple Music, Deezer, kalian bisa optimalkan file-file high quality audio tadi itu melalui koneksi audio via wired di Active 3 maupun Play 2 ini. Jelas lebih optimal daripada kalian pakai Bluetooth teman-teman, yang tentunya bakal ada kompresi. Di sini saya cukup pakai kabel USB-C ke USB-A yang disediakan oleh Eagle dan bisa banget dicolokin ke laptop, MacBook sampai PlayStation. Dan kalau kalian mau koneksikan speaker ini via wired ke HP atau perangkat kalian yang menggunakan port USB-C, pastikan kalian punya adaptor USB-A ke USB-C seperti ini teman-teman. Banyak kok dijual di marketplace. Kalau saya kebetulan aja, ini saya punya dari bawaannya HP jadul saya, Samsung Galaxy Note 9, dari box pembeliannya dulu. Dan ada 2 catatan, 2 note, ketika kita mengoneksikan speaker ini via wired atau kabel. Pertama, saya nyadar ketika di mode wired tadi, ini lip sync delay-nya, terutama kalau kita pakai buat nonton movie ya, nonton video, lip sync delay-nya sedikit lebih berasa dibandingkan di mode wireless atau Bluetooth-nya teman-teman. Menarik ini. Jadi saya rasa untuk wired connection-nya di sini memang fokusnya adalah untuk mendengarkan musik, bukan untuk nonton. Kecuali kalau kalian tidak begitu terganggu dengan lip sync delay tadi, atau bisa kalian abaikan gitu, no problem kalau gitu. Lalu catatan yang kedua teman-teman, ketika kita koneksikan speaker ini via wired, maka speaker ini nggak bisa di-play via Bluetooth. Nggak bisa play music atau play media via wireless connection. Namun, koneksi ke aplikasinya via jalur transmisi Bluetooth lainnya yang terpisah dari jalur media
ini masih bisa kita akses. Jadi, ketika speaker ini kita koneksikan via kabel, speaker ini masih bisa terkoneksi ke aplikasi Eagle. Hal ini berarti kita masih bisa otak-atik EQ-nya ketika di mode wired, teman-teman. Sama seperti Eagle Play. Play 2 di sini nggak cuma tahan air dan debu, tapi juga tahan benturan kalau amit-amit jatuh dari ketinggian 1 meter. Bahkan ketahanan airnya meningkat dari sebelumnya IP66 yang berarti cuma bisa kena semprotan air, sekarang sudah IP67. Tahan ditenggelamin dalam 1 meter air selama 30 menit. Baterai dan Bluetooth-nya juga upgrade di sini. Bluetooth-nya sekarang versi 5,3. Kalau dulu Eagle Play versi 5,0. Meski untuk kodeknya di sini masih sama-sama SBC dan belum ada fitur multi-point seperti Anker Select 4 Go. Tapi baterainya guys, naik 3 kali lipat lebih. Kalau Eagle Play dulu cuma 1200 mAh, sekarang Eagle Play 2 sudah 4500 mAh. Tapi sebenarnya ini to be expected, wajar, karena rate power drivernya juga meningkat. Dan bodinya di sini lebih besar, jadi lebih ada space untuk masukin baterai dengan ukuran yang lebih besar. Waktu saya tes untuk play music di volume 50%, unit saya ini bisa bertahan selama 17 jam 45 menit non-stop sebelum akhirnya mati. Dan ini jelas melebihi klaimnya Eagle di angka 15 jam. Very nice. Waktu saya pakai buat nonton YouTube atau Netflix via koneksi Bluetooth, saya nggak nyadar ada delay yang mengganggu. Jadi speaker ini masih aman dipakai untuk nonton. Tapi via wireless ya teman-teman. Kalau di mode wired, delaynya sedikit lebih berasa. To this day, 75% of people who watch every video are not subscribed. So the goal is to get them to come back and to remember that this is a channel and not just a one-off video. And that's actually the origin of the MKBHD name. Is to get to this day 75% of people who watch every video are not subscribed. So the goal is to get them to come back and to remember that this is a channel and not just a one-off video. And that's actually the origin of the MKBHD name. Dan kalau kalian tanya ke saya apakah speaker ini bisa dipakai sebagai speakerphone, jujur saya kayak ragu. Jadi gini, ketika saya koneksikan speaker ini ke HP jadul saya, Samsung Galaxy Note 9 ini, di menu Bluetooth-nya tertulis kalau dia ini connected for calls and audio, yang berarti harusnya di atas kertas speaker ini bisa difungsikan sebagai speakerphone, bisa dipakai buat call teman-teman, punya mikrofon. Sebagai konteks perbandingan di sini, ketika saya koneksikan beberapa speaker saya lainnya yang tidak punya mikrofon ke HP Samsung Note 9 saya ini, seperti JBL Flip 5, JBL Flip 6, kebanyakan speaker JBL lah. Di situ di HP ini hanya tertulis connected for audio only, nggak ada connected for calls-nya. Balik lagi ke Eagle Play 2. Ketika saya koneksikan speaker ini ke HP Samsung Note 9 saya, atau Google Pixel saya, atau iPad saya, dipakai untuk Zoom meeting. Lalu saya coba record di sini. Hasilnya entah kenapa selalu kayak putus-putus gitu teman-teman. Padahal nggak ada gangguan dengan koneksi WiFi saya, normal. Tapi koneksinya ketika dipakai sebagai speakerphone, selalu kayak putus-putus gitu hasilnya. Jadi, lagi kalau kalian tanya ke saya, kalaupun speaker ini punya fitur speakerphone, saya akan abaikan itu. Karena berdasarkan pengetesan saya, hasil speakerphone-nya ini kayak putus-putus gitu teman-teman. Saya masih nggak tahu kenapa. Oke, kalau gitu, sebelum kita ke segmen audio, seperti biasa, kita dengerin dulu audio sampel dari di berbagai kondisi. Cus! I try to see where my life goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I to please now? I gotta realize that you have fallen down. So take my chances tonight. I gotta choose fight instead of flight. It's really amazing how you got me
not a sound sneaking out through your window into the night where we were meant to be, skipping town, searching for nowhere land. Ready or not, this might be our last chance. Maybe tonight we could make it count. This is what we waited for. No looking back, we started something I can never let go. I'm keeping you close to me, we don't need no sleep, and I know we will be alright, if only for tonight, if only for tonight. Under the You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Thinking we'll be young, thinking we'll be young. Oke teman-teman, mari kita bahas audionya. Pertama, secara volume atau loudness. Untuk sebuah seri play dari Eagle, lagi ya, seri Eagle Play, ini kenceng banget, ini powerful. 2 kali lipat lebih powerful paling nggak daripada Eagle Play generasi pertama ini teman-teman. Dan lebih powerful juga dari Anker Select 4 Go. Di ruangan saya yang berukuran 20-an meter persegi ini, saya sudah cukup nyaman pakai speaker ini di volume 50-60% aja. Dengan EQ defaultnya. Kalau mau lebih kenceng, tinggal otak-atik aja EQ custom di aplikasi Eagle. Dalam keadaan standarnya, Eagle Play 2 ini punya karakter sound cenderung low frequency focus, agak kebalikan dari pendahulunya. Jadi bassnya di sini sangat nampol dan bisa dibilang sangat deep untuk ukurannya. Lalu karakter midrange-nya di sini saya rasa cenderung dominan di lower midrange ya, agak deep dalam gitu. Vokalnya jadi cenderung ke arah tebal. Jadi ini masalah selera buat kalian yang suka vokal yang cenderung tebal, kayak di area lower midrange. Ya, saya rasa masih fine-fine aja dengan presentasi vokal di Eagle Play 2 ini by defaultnya. Tapi, buat pencinta vokal yang kering, tipis gitu, vokal keluaran Eagle Play 2 ini mungkin sudah berasa terlalu mendem, teman-teman. Treble-nya pun juga agak malu-malu kucing bisa dibilang. Berbeda banget dengan treble-nya si abangnya, Eagle Active 3, yang cenderung agresif. Tapi tenang, region treble tentu bisa dibantu di boost pakai equalizer bawaan di aplikasi Eagle ini guys. Dan dengan satu woofer aja di sini praktis kita nggak bisa mengharapkan stereo separation, pemisahan stereo. Kalau gitu sekarang kita langsung masuk aja ke comparison ya. Apalagi tadi kita sudah dengar audio sampel perbandingan audio dari Play 2 ini dengan beberapa speaker lainnya teman-teman. Pertama, versus pendahulunya, Eagle Play. Sudah pasti kedua speaker ini beda kelas secara power maupun ukurannya dan juga sekarang secara harganya. Meskipun sama-sama mengusung nama Play. Dibandingin sebelah-sebelahan, Eagle Play 2 ini berasa punya audio yang lebih big, jauh lebih big, lebih tebal. Sedangkan audionya Eagle Play generasi pertama lebih berasa anemic, jauh. Kayak lebih kurus, kayak kurang gizi gitu kalau dibandingin. Secara perbandingan loudness,
volume 30-40% di Play 2 sudah sama kencangnya dengan volume 80% di Eagle Play. Itu pun tentu saja dengan keadaan bassnya Eagle Play 2 jauh lebih besar, jauh lebih melimpah daripada bassnya Eagle Play. Apalagi buat bass head, this is no-brainer, Play 2. Sedangkan Eagle Play dari sononya memang nggak diperuntukkan untuk mencari power dan bass ya. Tapi menurut saya, Eagle Play menang di clarity treble dan vokal yang lebih detail dengan mengorbankan body vokal. So, ini arah karakter tuningannya sudah berbeda arah, berbeda selera teman-teman. Jujur, terlepas dari perbedaan powernya, kalau saya lagi pingin dengerin vokal yang lebih detail, lebih clear, lebih karakternya kering gitu, dan treble yang lebih ngecering, timbre audio yang ke arah neutral, ke arah kering gitu, Eagle Play tentu lebih saya pilih di sini. Tapi, selain faktor tersebut, Eagle Play 2 jelas upgrade signifikan dari Eagle Play. Bass dan power yang lebih besar, body vokal dari lower midrange yang lebih berasa, lebih rich, vokalnya berasa lebih lush gitu. Sedangkan upper mid dan treble-nya meskipun agak malu-malu kucing, tetap bisa di-boost via EQ Custom di aplikasinya. Fitur yang belum disupport oleh pendahulunya. Meskipun sedikit catatan, di aplikasi Eagle ini, meskipun saya sudah mentokin frekuensi 8 dan 16 kHz-nya, treble di Eagle Play 2 ini masih belum bisa dibuat se-ngecering, se-agresif atau se-sizzling treble di Eagle Play generasi pertama. Bahkan treble generasi pertama ini lebih extend daripada treble-nya Eagle Play 2 ketika frekuensi 8 dan 16 kHz di aplikasinya sudah saya mentokin ke atas teman-teman. Jadi case khusus buat kalian para treble head akut, kalian yang punya telinga yang siap untuk disiksa dengan frekuensi-frekuensi treble yang tajam gitu, mungkin bakal lebih suka sama Eagle Play, khususnya dalam presentasi treble-nya teman-teman. Oke, berikutnya versus Anker Soundcore Select 4 Go. Ketika masing-masing speaker dalam keadaan EQ default-nya, dalam keadaan belum diotak-atik EQ custom-nya, Anker Select 4 Go hands down punya presentasi vokal dan treble yang lebih refine. Timbre vokal keluaran Anker ini berasa lebih netral, lebih natural dan detail. Sedangkan vokal dan midrange di Eagle Play 2 terdengar kayak lebih mendem. Terutama karena frekuensi lower midrange-nya terlalu dominan di sini. Menariknya, treble di Anker ini meskipun dia lebih keluar, tapi juga terdengar lebih smooth, teman-teman. Tapi, di sisi lainnya, audio keluaran Eagle Play 2 ini berasa lebih big kesannya, lebih gede gitu, lebih tebal. Saya rasa ini berkat power dan ukuran driver yang lebih besar di sini. Untuk urusan loudness dan bass, jangan ditanya. Eagle Play 2 jelas pemenangnya. Sebagai gambaran aja nih, volume 60% di Anker Select 4 Go hanya setara dengan volume 40% di Eagle Play 2. Nah, dengan EQ Custom di aplikasi Eagle, saya bisa atur agar karakter vokal dan upper midrange dari Play 2 ini jadi lebih mirip lah sama karakternya Anker Select 4 Go. Bahkan dengan masih membawa karakter audio yang lebih big di sini daripada Anker Select 4 Go. Jadi kalau saya bandingkan kedua speaker ini, katakanlah di tingkat loudness yang sama, audio keluaran Eagle Play 2 ini berasa lebih big teman-teman, lebih tebal, lebih gede gitu kesannya. Kalau ada aspek yang masih belum bisa ditiru dari Select 4 Go adalah karakter treble dan fleksibilitas EQ custom-nya. Ingat teman-teman, Select 4 Go ini adalah salah satu dari sedikit wireless portable Bluetooth speaker yang memberikan fitur multi-band EQ dengan tiap titik frekuensi EQ di EQ custom-nya ini bisa digeser-geser di range tertentu. Lalu, baik Anker Select 4 Go maupun Eagle Play generasi pertama punya treble yang lebih extend dan berasa lebih lepas dibandingkan Play 2. Sekalipun frekuensi treble 8 dan 16 kHz di app-nya Play 2 ini sudah saya mentokin teman-teman. Perbedaannya ini cukup berasa ketika saya dengerin suara tamborin atau suara pukulan simbal. Buntutnya itu masih lebih lepas, lebih nggak ketahan di Anker Select 4 Go dan juga Eagle Play. Contoh lain ketika saya dengerin live recording, terutama di ruangan terbuka atau ruangan orkestra, hall yang cukup besar gitu, gema dari audio live recordingnya ini itu lebih berasa, lebih lepas di Anker Select 4 Go dan juga Eagle Play daripada di Eagle Play 2 yang relatif kayak lebih ketahan gitu gemanya. Ketika keduanya sudah saya EQ di volume 100% di outdoor, volume midrange dan treble-nya Select 4 Go ini
hampir menyamai mid-range dan treble-nya Eagle Play 2. Tapi tentu dalam hal bass masih kalah jauh. Belum bisa ngimbangin Eagle Play 2. Dan lagi, audionya Eagle Play 2 ini tetap berasa lebih big, teman-teman, soundnya. Dan keunggulan lain dari Eagle Play 2 dibandingkan Slack 4 Go maupun Eagle Play generasi pertama, saya rasa ada di konsistensi dari performance off-axis-nya, off-axis listening. Ketika kita berpindah mendengarkan speaker ini dari arah depan speaker, lalu kita mulai menyamping gitu atau dari atas gitu, secara off-axis Eagle Play 2 lebih konsisten, lebih bisa mempertahankan karakter audionya, teman-teman. Dan overall, untuk harga di bawah Rp300.000, Eagle membawa warna baru dengan kehadiran seri Play 2 ini. Membawa kombinasi size, power, dan bass dengan ukuran yang masih sangat compact dan ringan. Eagle Play 2 ini salah satu dari sedikit sekali Bluetooth speaker di range harga ini yang bisa membawa kombinasi-kombinasi tersebut. Ukuran mungil tapi powerful dengan bass yang powerful dan juga deep, siapa yang nggak mau kombinasi tersebut? Oke teman-teman, gitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bantu jadi referensi, khususnya buat kalian yang lagi cari Bluetooth speaker compact ya, di range harga Rp200.000-Rp300.000. Berbagai upselling pembelian juga sudah saya cantumin di deskripsi video ini, bisa kalian cek sendiri teman-teman. Kalau gitu kita ketemu di video berikutnya. See you, bye guys.